pergi ke Hoptown Lalala? Oh, itu dia. Shalom adik kecil. Salam. Saya Kak Caca. Saya yang akan menjadi tour guide kamu sampai ke Hoptown Lalala. Hoptown Lalala itu adalah objek wisata yang sangat indah. Kakak yakin liburan Natal Medi pasti sangat berkesan di sana. Medi sudah siap dengan koper dan tiketnya? Sudah Kak, ini tiket aku. Oke Medi, di balik tiket kamu ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Yuk kita cek sama-sama. Oke. Peraturan 1, sudah harus mandi dan berpakaian rapi. Wah, peraturan nomor 1 sudah ditaati. Yuk kita lanjut ke peraturan kedua. Peraturan kedua, simpan makanan dan mainan. Wah, Medi, kamu belum sarapan ya? Belum. Ayo segera dihabiskan ya sarapannya. Oke. Di dalam bis tidak boleh makan dan main, supaya Medi bisa fokus menikmati acara dan melihat pemandangan selama perjalanan ke Hoptown Lalala. Oke. Peraturan 3, siapkan hati untuk Tuhan dan selalu mendengarkan instruksi. Oke. Yuk kita berangkat sekarang Kak. Sebelum memulai perjalanan tur ini, kita wajib dan harus berdoa terlebih dahulu. Minta pimpinan Tuhan supaya perjalanan tur ini ada pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua. Yuk kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah kumpulkan kami kembali di ibadah hari ini. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga mengundang Roh Kudus-Mu untuk pimpin kami selama ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk Medi, bisnya sudah siap. Oke, yuk. Hoptown Lalala, here I come. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Pasti kalian luar biasa. Nah adik-adik, gak terasa ya, kita sudah masuk bulan Desember. Berarti bentar lagi kita akan merayakan? Ya betul, merayakan Natal. Nah, dalam 3 minggu ke depan, Kak Fili akan menceritakan kisah seorang anak yang bernama Lala di kota Hoptown Lalala. Bagaimana ya kisah kehidupan Lala di kota barunya? Apakah dia akan ketemu dengan teman baru? Atau ada sesuatu yang seru di kota Hoptown Lalala? Kalau gitu kita saksikan yuk. Nah adik-adik semuanya duduk yang manis ya. Kita akan memulai drama ini. Ma, ini kita mau pindah kemana sih? Ini kampung halaman Mama, namanya Hoptown Lalala. Wah, bagus sekali ya, Ma. Halo, selamat datang di Hoptown Lalala. Hoptown Lalala adalah tempat yang penuh dengan pengharapan. Tempat di mana kita akan belajar banyak hal yang menumbuhkan iman kita. Yuk, saatnya kita siap-siap memuji Tuhan. Ada adik-adik. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Wah, aku tadi malah keasikan berenang. Kalau gitu, yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Yuk adik-adik, kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita katakan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selamat
adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan, berikan sikap yang terbaik. Kita mau mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Sama-sama kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sembah Tuhan, kami undang Tuhan Yesus masuk ke hati kami. Haleluya. Yuk adik-adik, mari kita siapkan hati, kita mau berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, kalau boleh sebentar kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan membantu kami supaya apapun firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini, kami dapat mengerti dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ma, kenapa ya Mama bawa Lala ke Hotel Lala? Karena ini tempat masa kecil Mama. Setelah kepergian Papa, seperti nama kota ini, Hometown Lalala, semoga kita menemukan pengharapan baru di kota ini. Yuk kita jalan ke rumah kita yuk. Kira-kira ada yang seru nggak ya di kota ini? Seperti tempat tinggal kita yang dulu. Oh, itu biasanya pada saat menjelang Natal. Nah, di sini seperti nama kota ini, Hometown Lalala. Di sini akan ada sebuah kotak pengharapan di balai kota. Nah, nanti
nanti kita akan memasukkan doa-doa pengharapan kita di dalam kotak tersebut. Kemudian warga-warga di sini akan saling mendoakan. Wah, aku jadi nggak sabar deh. Iya, Mama juga nggak sabar. Itu rumah kita tuh, lah. Wah, bagus sekali. Saat perjalanan menuju rumah, Lala melihat seorang anak yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Dan muka anak itu sedih. Kok dia duduk sendiri ya? Kenapa mukanya sedih sekali? Aku jadi ingin berkenalan dengan dia. Lala akhirnya mengunjungi rumah tetangganya. Anak yang tadi terlihat sedih itu loh. Halo, aku Lala, tetangga baru kamu. Aku baru saja pindah ke Hopton Lalala. Aku Amel. Kenapa sih kamu dari tadi kok sedih gitu? Jadi gini loh. Mah, Pak, kita jadi liburan kan tahun ini? Liburan apa, Mel? Liburan Natal. Kan aku udah libur sekolah. Gimana sih? Mah, Pa. Aduh, sorry, Mel. Papa sama Mama gak bisa kayak gini. Iya, tahun ini kita sibuk banget sayang. Tahun depan ya kita atur-atur lagi ya. Jadi gitu ceritanya, aku jadi sedih sama kesepian banget. Aku juga sedih sih, aku barusan kehilangan papaku. Tapi tahu nggak, aku mempunyai satu pribadi yang aku tahu selalu ada buatku. Oh ya, siapa? Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat bagiku, sahabat yang setia seperti yang tertulis di Alkitab. Jadi kamu semangat ya, percaya kalau Tuhan Yesus selalu ada bagi kamu. Aku yakin semuanya akan indah pada waktunya. Oh iya, hari ini kan hari Minggu. Kita ibadah dulu yuk. Aduh, akhirnya sampai juga di Hoptown Lalala. Wah, ternyata ini yang namanya Hoptown Lalala ya. Bagus ya. Wah, ada pantainya juga. Seru tuh, bisa main pasir. Wah, tapi panas banget nih. Kakak mau cari tempat yang teduh. Bentar ya adik-adik. Kakak mau sapa dulu nih adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik. Kok masih pada lemes, masih pada ngantuk? Ayo dong yang semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, gitu dong. Semangat ya. Nah, adik-adik lihat nggak yang namanya siapa ya kakak tadi tuh di telepon? Oh, Amel. Adik-adik lihat nggak yang namanya Amel? Katanya tuh dia tinggal di sini. Adik-adik tahu nggak? Dia katanya lagi ada masalah. Tapi masalah apa ya? Ada yang tahu nggak? Masalah apa ya? Apa-apa? Hah? Lapar? Aduh, kalau lapar mah adik-adik kali yang di rumah belum makan. Ya, kalau lapar mah harusnya sebelum ibadah adik-adik makan. Enggak, ini kayaknya masalahnya berat banget. Masalahnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih tahu? Siapa bisa? Apa-apa? Coba bisikin. Oh, Amel merasa kesepian. Katanya Amel sedih. Mama papanya apa? Oh, sibuk. Iya, sibuk mama papanya. Akhirnya Amel jadi sedih, dia kesepian gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong kesepian ya, adik-adik, tadi kakak kesini juga sendiri loh. Kakak tadi di bus sendiri, tapi kakak nggak pernah ngerasa sendirian, nggak pernah rasa takut, karena kakak tahu kakak punya seorang sahabat. Tahu nggak namanya siapa? Sahabatnya namanya Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu jadi sahabat kakak, baik di suka maupun di duka. Kan ada lagunya adik-adik. Tahu nggak lagu ini? Ku daki gunung yang tinggi,
Ku turun, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Nah, sama seperti pujian itu adik-adik. Karena Tuhan Yesus selalu beserta kita, kita selalu akan menjadi anak-anak yang tidak pernah merasa kesepian. Karena ada Tuhan Yesus, baik di suka maupun di duka. Nah, adik-adik tahu nggak? Di sini katanya ada juga yang namanya Lala. Lala itu dulu anak sekolah minggunya kakak di GBI PRJ. Lala itu baru aja ditinggal papanya untuk pergi selama-lamanya. Tapi Lala hebat adik-adik. Lala tidak pernah merasa kesepian atau sendirian. Karena Lala bilang sama kakak, karena Lala punya Tuhan Yesus, Kak. Lala selalu dikuatkan. Lala selalu dihibur sama Tuhan Yesus. Walaupun papa udah nggak ada, tapi Lala tetap bisa bersuka cita. Wah, hebat tuh adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus seneng loh sama anak-anak kecil. Tuhan Yesus sayang sama kalian. Kalau adik-adik tanya, emangnya Tuhan Yesus mau jadi sahabatnya aku? Kan Tuhan Yesus sudah besar, aku masih kecil. Tapi adik-adik boleh lihat di video ini. Tuhan Yesus sayang banget sama adik-adik. Tuhan Yesus sayang sama anak-anak kecil. Yuk kita tonton video berikut ini. Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Nah, adik-adik tadi sudah lihat kan videonya betapa Tuhan Yesus sangat sayang sekali dengan anak-anak. Nah, adik-adik, dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Yuk kita ulangi sekali lagi. Dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Nah, artinya apa adik-adik? Artinya kalau kita mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus, kita harus mau dengar-dengar sama Tuhan, mau ikuti perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan apa aja sih? Perintah Tuhan adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Artinya apa? Kita mau rajin berdoa, mau rajin baca firman, tanpa harus dipaksa. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pasti kita mau terus dekat sama Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus
mau mengasihi sesama kita. Sesama kita siapa aja? Mengasihi mama papa, adik, kakak, mbak, suster, oma, opa, semua orang-orang yang di sekitar kita. Kita mau menolong, kita mau tidak bertengkar, kita mau membawa damai untuk sekeliling kita. Nah, itu baru anak-anak yang hebat. Nah, di sini siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Nah, yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus, kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Kita mau ikuti perintah-perintahnya Tuhan ya. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau berdoa, minta sama Tuhan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau taruh tangan kita di dada, kita mau angkat tangan kita. Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang tidur-tiduran, gak ada lagi yang bercanda. Kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau Engkau menjadi sahabat kami, Engkau menjadi penolong kami Tuhan, kami mau juga menjadi sahabat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau ikut Tuhan Yesus, mau mengikuti perintah-perintah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat melakukan segala hal yang Tuhan perintahkan untuk kami dapat lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat datang di Bible Quiz. Saya, Immanuel, akan membacakan soal-soal Bible Quiz. Kita akan mulai dari kelompok 1, dari toddler Little Blessing sampai sekolah minggu kelas kecil, atau playgroup sampai kelas 1 SD. Pilih jawaban yang benar ya. Soal pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Yesus teman sejatiku, B. Yesus sahabatku. Jawaban yang benar adalah B. Yesus sahabatku. Soal nomor 2. Yesus mencintai A. Anak yang putih, B. Semua anak-anak. Jawaban yang benar adalah B. Semua anak-anak. Soal nomor 3. Siapa yang tidak memperbolehkan anak-anak datang kepada Yesus? A. Murid-murid Yesus, B. Orang tua. Jawaban yang benar adalah A. Murid-murid Yesus. Siapa yang benar semua? Kalian hebat-hebat ya. Sekarang saya akan membacakan soal-soal untuk kelompok 2, sekolah minggu kelas besar, dari kelas 2 sampai kelas 6 SD. Soal pertama. Kisah tentang Yesus sahabat anak-anak dapat ditemukan pada kitab suci A. Lukas 18 ayat 15 sampai 17, atau B. Lukas 19 ayat 15 sampai 17, C. Lukas 17 ayat 15 sampai 17. Jawaban yang benar adalah A. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Soal kedua. Apa yang diinginkan orang-orang saat membawa anak-anak kepada Yesus? A. Mereka ingin Yesus membacakan Alkitab. B. Mereka ingin Yesus bermain dengan anak-anak. Atau C. Mereka ingin Yesus memberkati anak-anak. Jawaban yang benar adalah C. Mereka ingin Yesus memberkati anak-anak. Soal ketiga. Mengapa Yesus mengizinkan anak-anak untuk datang kepadanya? A. Karena Yesus tidak sayang anak-anak. B. Karena anak-anak adalah empunya kerajaan Allah. Atau C. Karena anak-anak tidak suka marah. Jawaban yang benar adalah B. Karena anak-anak mempunyai kerajaan Allah. Soal keempat. Yohanes 15 ayat 14 berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang titik-titik kepadamu." A. Kularang, B. Kuperintahkan, atau C. Kuberikan. Jawaban yang benar adalah B. Kuperintahkan. Soal kelima.
Apa saja contoh berbuat apa yang diperintahkan Tuhan? A. Mengasihi Tuhan, B. Mengasihi sesama, atau C. A dan B benar? Jawaban yang benar adalah A dan B benar. Gimana kuisnya? Benar semua kan? Jangan lupa untuk mendengarkan firman Tuhan lebih sungguh-sungguh minggu depan, supaya bisa menjawab Bible quiz dengan benar. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa dan mengucap syukur atas ibadah hari ini yang berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami percaya firman Tuhan hari ini dapat dimengerti dan agar tertanam di hati kami. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, Indonesia, agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global. Kami percaya Tuhan Yesus akan melawat bangsa kami agar terjadi penuaian jiwa terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Berkati mereka dan keluarganya supaya mereka sehat selalu dan bisa memimpin bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Kami juga mau berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto supaya bisa memimpin jemaat biar supaya lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilur-bilur dari Yesus, segera sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar bahwa pada saat kita mentaati segala firman Tuhan, maka Yesus sebagai sahabat kita, sebagai teman kita, maka Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dan tidak usah khawatir, nggak usah takut, Dia akan selalu menopang, menolong, dan melindungi hidup kita. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita dari awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.